Konbanwa minasan. Hari ini saya ingin membahas bab 12 buku Minna no Nihongo 1 yang telah saya rangkum. Langsung saja kita ke materinya. Materi bab 12 ada beberapa yang akan saya sampaikan, yang akan saya jelaskan. Itu ada waktu positif, negatif untuk kalimat nominal, kalimat adjektif, lalu waktu positif atau negatif untuk kalimat adjektif i, lalu kata benda wa, kata benda yori, kata sifat des. Lalu kata benda to, lalu dochiraga, kata sifat deska, dan dijawab kata benda no hoga, kata sifat di akhir dengan des. Lalu setelah itu ada kata benda no nakade, kata tanya ga ichibang, lalu kata sifat dan di akhir dengan kalimat pertanyaan, itu deska. Lalu untuk jawabnya adalah kata benda ga ichibang, lalu kata sifat baru di akhir dengan des, dan terakhir adalah kata sifat no sebagai pengganti kata benda. Kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama adalah waktu positif atau negatif untuk kalimat nominal, kalimat adjektifal na, yaitu mengubah kata sifat na dan kata benda ke bentuk positif lampau, juga mengubah kata sifat na dan kata benda ke bentuk negatif lampau. Contohnya, kino wa ame deshita, kemarin hujan. De, Yamada sang wa nihonjin deshita, Pak Yamada tahun kemarin orang Jepang. D. Kino no shiken wa kantan ja arimasen, ujian yang kemarin tidak mudah. D. Yamada sang wa kino hansamu deshita, Pak Yamada kemarin ganteng. Senshu watashi wa hima deshita, minggu kemarin saya senggang atau saya gabut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua adalah waktu positif atau negatif untuk kalimat adjektifal i. Itu mengubah kata sifat i ke bentuk positif lampau dan mengubah kata sifat i ke bentuk negatif lampau. Contohnya, kino wa atsukatta desu, kemarin panas. D. Kino no party wa amari tanoshiku nakatta desu, pesta yang kemarin itu tidak begitu menyenangkan. D. Ototoi shigoto ga isogashiku nakatta desu, 2 hari yang lalu pekerjaan saya tidak sibuk. Itu adalah contoh-contoh dari materi yang kedua. Lanjut, materi yang ketiga adalah kata benda wa, lalu kata benda yori, lalu kata sifat dan diakhiri dengan des. Ini adalah menyatakan sifat atau kondisi kata benda dengan kata benda lainnya yang dianggap sebagai patokan. Not, patokan dan perbandingan harus sama. Contohnya, kata benda, maka perbandingan juga harus kata benda. Nama tempat, maka perbandingan harus nama tempat. Kata keterangan waktu, maka perbandingannya juga harus kata perbandingan waktu. Jadi nggak boleh seling. Contohnya kayak patokannya kata benda, cuman perbandingannya nama tempat. Nah, itu nggak boleh, harus sama. Tatoeba, kono kuruma wa kuruma yori oki desu, mobil ini lebih besar daripada mobil itu. D. Jakarta wa Bandung yori atsui desu, Jakarta lebih panas daripada Bandung. D. Jogja no machi wa Jakarta machi yori negaka ja nai desu, kota Jogja tidak seramai kota Jakarta. Itu adalah contoh dari materi yang ketiga. Kita lanjut materi yang keempat, yaitu kata benda to, dochiraga, kata sifat deska, dan dijawab oleh kata benda no hoga, lalu kata sifat dan diakhiri dengan des. Ini sama kayak sebelumnya, yaitu membandingkan 2 kata benda antara A dan antara B. Cuman sama kayak sebelumnya, not, yaitu kalimat yang ditanyakan kata benda juga harus kata benda juga, nggak boleh beda, harus sama. D. Tateba kuko made basu to densha to dochira ga hayai desu ka, sampai bandara antara bus dan kereta mana yang lebih cepat. Densha no hou ga hayai desu, densha kereta yang lebih cepat. D. Umi to yama to dochira ga suki desu ka, antara laut dan gunung mana yang kamu suka. Umi no hou ga suki desu, saya lebih suka laut dibanding gunung. D. Jakarta
Bandon to dochiraga samui desu ka? Antara Jakarta dan Bandung mana yang lebih dingin? Lalu Bandon no hou ga samui desu. Bandung lebih dingin daripada Jakarta. D. Kita lanjut materi selanjutnya. Kata benda nonakade, terus kalimat tanya ga ichiban, lalu kata sifat dan deska. Dan jawabnya adalah kata benda ga ichiban, kata sifat des. Ini sama kayak sebelumnya, yaitu menyatakan perbandingan. Cuman bedanya dia ini ruang lingkupnya lebih besar. Kalau sebelumnya itu antara A dan B cuman ada 2 objek. Kalau nonakade ini dia lebih banyak, lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan lebih. Contoh, Nihon ryori no nonakade nani ga ichiban suki desu ka? Makanan Jepang yang paling kamu suka apa? Dijawab tempura ga ichiban suki desu. Tempura adalah yang paling saya suka. Nihon ryori, masakan Jepang kan banyak ya. Ada banyak, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi nonakade itu untuk ruang lingkup yang besar yang lebih dari 2 objek. D. Kurasu no nakade dare ga ichiban kirei desu ka? Dalam kelas, siapa yang paling cantik? Suri-san ga ichiban kirei desu. Sri yang paling cantik. D. Indonesia no nakade doko ga ichiban ii desu ka? Di Indonesia, mana tempat yang paling bagus? Jawablah, Jakarta ga ichiban ii desu. Jakarta yang paling bagus. Ini adalah materi terakhir, yaitu kata sifat no. Dia berfungsi sebagai pengganti kata benda. Supaya apa? Sehingga kalimat bisa jadi lebih singkat dan alami, dan gak terlalu panjang kalimatnya. Tateba, contohnya, Karina-san no kabang wa dore desu ka? Tas Karina yang mana? Ano akakute oki no desu. Yang merah itu dan yang besar. No-nya itu sebagai pengganti si tas, si objek kata bendanya. D. Kono pen wa dare no desu ka? Pulpen ini milik siapa? Watashi no desu, milik saya. No-nya itu sebagai pengganti dari pen atau pulpen. D. Kore wa Tanaka-san no desu ka? Apakah ini milik Tanaka? Dijawab, iie, watashi no ja arimasen. Bukan, ini bukan punya saya, katanya. Oke guys, itu adalah materi yang telah saya rangkum. Terima kasih telah menonton. Mite kurete arigatou gozaimasu. Mata asta. Malam teman-teman, konbanwa minasang. Hari ini saya ingin membahas bab 14 buku Minna no Nihongo 1 yang telah saya rangkum. Oke, kita langsung saja ke materinya. Materinya ada beberapa yang akan saya jelaskan dan yang akan saya terangkan. Ada kelompok kata kerja, lalu perubahan kata kerja ke bentuk te, lalu bentuk te kudasai, lalu te imas, lalu bentuk mas ke bentuk masoka, lalu kata benda ga, kata kerja, dan sumimasen ga. Oke, kita masuk ke materi pertama. Di materi pertama ada kelompok kata kerja. Kelompok kata kerja terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok ketiga. Kelompok 1, bunyi terakhir bentuk mas berakhir dengan bunyi pada kolom i. Sedangkan kalau kelompok 2, hampir semua kata yang tergolong dalam kelompok ini bunyi terakhir bentuk mas berakhir dengan bunyi pada kolom e. Tapi kadang juga ada yang berakhir pada bunyi kolom i. Itu spesial dia. Lalu yang ketiga, kelompok ini shimas dan kata benda yang menunjukkan aksi shimas serta kimas. Jadi dia paling spesial. Contohnya, kata kerja kelompok 1 ada kakimas, nomimas, aimas, asobimas, arimas, dan arukimas. Kata kerja kelompok 2 ada tabemas,
misemasu, mimasu, imasu, abimasu, atsumemas, dan iremas. Kata kerja kelompok 3 ada shimas, kimas, kaimono shimas, kekkong shimas, dan unten shimas. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah perubahan kata kerja ke bentuk T. Untuk kelompok 1, dia bagi yang akhirannya i, ci, ri diubah menjadi T. Lalu yang akhirannya bi, mi, ni diubah menjadi ende. Lalu yang akhirannya ki dan gi diubah menjadi kite dan gide. Lalu yang akhirannya berbunyi shi diubah menjadi shite. D. Kata kerja kelompok 2, bubuhkan T pada bentuk mas. Jadi ntar masnya itu dicoret, diubah menjadi bentuk T. Dan kata kerja kelompok 3, bentuk shimas dan kimas diubah menjadi shite dan kite. Tateba, kata kerja kelompok 1, kaimas menjadi kate, nomimas menjadi nonde, kakimas menjadi kaite, dan kashimas menjadi kashite. Kata kerja kelompok 2, contohnya tabemas menjadi tabete, misemas menjadi misete, mimas menjadi mite, dan imas menjadi ite. Lalu kata kerja kelompok 3 ada kimas menjadi kite, undo shimas menjadi undo shite, kaimono shimas menjadi kaimono shite. Kita lanjut ke materi yang ketiga adalah kata kerja ke bentuk te kudasai. Te kudasai ini dapat diartikan tolong. Pola kalimat dan pakai untuk memerintah, meminta, dan menawarkan sesuatu kepada lawan bicara. Contohnya, kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Tolong ajarkan cara membaca kanji ini. D. Asta Yamada-san ni repoto agete kudasai. Tolong berikan besok laporannya kepada Pak Yamada. D. Tabemono tabete kudasai. Silakan makanannya dimakan. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat adalah kata kerja ke bentuk teimas. Pola kalimat ini menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung atau menyatakan kondisi atau keadaan. Kadang juga dapat dinyatakan kebiasaan, sebuah bentuk kebiasaan. Contohnya, Mira-san wa ima den wa kaketeimasu. Pak Mira sekarang sedang menelpon. D. Haru-san wa Rufi-san to shokudo tabeteimasu. Sekarang saudara Heru sedang makan di kantin bersama saudara Lutfi. D. Yamada-san wa Yamada-san to kaigishitsu de disukashon shiteimasu. Pak Yamada sedang diskusi di ruang rapat bersama Pak Tanaka. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kata kerja bentuk mas ke bentuk masoka. Masoka dapat diartikan bagaimana kalau, lalu mari, dan ayo. Menunjukkan ekspresi dari si pembicara menawarkan sesuatu untuk melakukan sesuatu untuk lawan bicara. Tateba, kasao kashimashou ka? Apakah mau saya pinjamkan payung? Sumimasen, onegai shimasu. Terima kasih, tolong. D. Nimotsu wo mochimashou ka? Mau saya bawa barangnya? Dia jawab, iye, kekko desu. Enggak perlu. Terima kasih. D. Issho ni hirugohan wo tabemashou ka? Mari kita makan siang bersama-sama. Atau mau kita makan siang bersama-sama. Jadi dia mengajak makan. D. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kata benda ga lalu kata kerja. Yaitu jika menyatakan suatu kejadian alam yang dirasakan dengan panca indera. Secara objektivitas, partikel ga dipakai untuk subjek. Tateba,
Ame ga futteimasu. Hujan turun. D. Mirasa enggak imaseng ne. Saudara Miller tidak ada ya. Kita lanjut ke materi yang terakhir adalah sumimasen ga. Sumimasen ga dapat diartikan maaf dan tapi. Ungkapan sopan yang digunakan untuk memulai permintaan, pertanyaan, ataupun penolakan dengan nada hormat. Kadang juga dipakai sebagai kalimat pembuka atau pendahuluan. Tateba, sumimasen ga shio totte kudasai. Maaf, tolong ambilkan garam. D. Sumimasen ga onamai wa. Maaf, siapa nama Anda? Oke teman-teman, itu adalah materi bab 14 buku Minano Nihongo yang telah saya rangkum. Terima kasih telah menonton. Mite kurete arigatou gozaimasu. Mata shita.